Salawat yang begitu indah telah kita dengarkan bersama. Acara selanjutnya, yakni mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua RT 2 kepada Bapak Budi Haryadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tokoh agama Bapak Haji Rasul, Bapak Haji Sakini, Bapak Haji Bahri, Bapak Suprato. Yang terhormat tokoh masyarakat Bapak Arif, Bapak Yono, dan Bapak Sasmito. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia. Dan dilanjutkan qiyam yang akan dibantu oleh salawat cinta. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Padahal di depan ada soja. Salawat cinta abadi. Ilmu baru ini. Sebab hanya cinta abadi yang dibawa ke yaumul akhir. Amin, amin, amin. Salawat dan salam kepada Nabi, bentuk cinta yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kontan 30. Ganjarannya 30 kata Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati dan saya banggakan keluarga besar RT 2 RW 12, ya Panci Mulia yang berbahagia. Yang pertama saya mengajak kepada diri pribadi saya dan hadirin sekalian, ayo kita dengan sadar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah mempermaklumkan, barang siapa bersyukur atas nikmatku kata Allah, pasti saya tambah. Jangan lupa ajakan bersyukur di dalam hati. Alhamdulillah. Dan barang siapa yang ingkar atas nikmatku, tidak mau bersyukur, ingat azabku amat pedih. Kalau azab itu nanti menimpa kita, jangan tanya-tanya, dosa apa saya? Kok terjadi begini? Dosa apa ini? Padahal tidak pernah bersyukur. Dan kemudian ajakan yang kedua, mari kita memperbanyak bekal. Kita sudah tahu bahwa bumi kita yang kita injak ini sudah rapuh, gampang sekali retak dan gampang sekali jebol, bahkan tergusur. Itu berarti bumi ini sudah tua, sama tuanya dengan umur manusia di muka bumi ini. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah berkata bahwa bumi ini seperti kakek-kakek nenek-nenek, sudah seperti waktu asar, sebentar lagi tenggelam. Dan luar biasa tema pada malam hari ini, yaitu pecinta sholawat dalam rangka meraih syafaat
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik di alaihi. mana syafaat beliau berupa air telaga yang luas yang jernih. Barang siapa yang meminumnya, maka dia akan bersama Rasulullah untuk masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab pernah berjalan bersama sahabat yang lain, dan diantaranya bersama Rasulullah SAW. Rupanya para sahabat yang gembira berjalan bersama Rasulullah beriring-iringan. Kemudian sebentar, wahai Rasulullah, wahai sahabatku, saksikan, saya bersumpah, mulai saat ini tidak ada yang lebih aku cintai sesudah diriku ini melainkan Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab, sangat cintanya kepada Rasulullah cuma ungkapannya, sesudah mencintai diriku, aku akan mencintai Rasulullah lebih dari segalanya di dunia ini. Yang lain kaget, karena baru sekarang ada pernyataan cinta kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Tidak begitu Umar. Sesungguhnya yang benar adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada segala yang ada di muka bumi. Oh, kalau begitu kami akan mulai, wahai Rasulullah, demi Allah, mulai saat ini yang paling aku cintai adalah Allah dan Rasulnya dibanding daripada segala sesuatu. Jadi sahabat Rasulullah pada waktu itu mengatakan, sebetulnya aku ingin mengatakan seperti itu, tapi aku tidak tahu ya Rasulullah. Ungkapkanlah bahwa kamu hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Iya ya Rasulullah, aku mencintaimu sambil menangis. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah, tapi aku sulit mengucapkannya seperti ini. Takut salah, takut keliru, takut lancang aku mengatakan cinta kepadamu ya Rasulullah. Tidak, katakan bahwa kamu hanya cinta kepada Allah dan Rasulullah, melebihi cintanya kepada segala sesuatu di muka bumi. Ini cinta. Jangan sembarangan menggunakan cinta. Cinta itu artinya 1000 kasih. Cinta itu 1000 kasih. Sedangkan cinta yang di sini adalah cinta, ya, sholawat abadi. Dapat tambahan berkah, anggap berkah. Cinta sholawat berkah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk itu ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasulullah SAW adalah Allah wa ati' Rasul. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak cukup hanya dengan kata-kata saja. Jadi jangan sampai cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dikalahkan dengan kecintaan kita kepada dunia. Misalnya, yang pertama cinta kita kepada orang tua, bapak. Coba ini kan paling utama ini, orang tua. Tidak boleh dikalahkan cinta kita kepada orang tua atau bapak, kepada anak, kepada saudara, kepada istri, kepada keluarga. Udah ke masjid Pak, keluarga datang. Udah ke masjid, ponakan datang, kompoi datang,
Dan kemudian sesudah kecintaan kita kepada keluarga, kepada harta benda kita, kemudian kepada tempat tinggal seperti istana. Menghabiskan masjid. Apa jadi pun kau berasir sejuk. Dan kemudian cinta kita kepada perniagaan yang kita khawatir kerugiannya. Kalau ditinggal takut rugi. Ini ujian cinta. Jangan sampai cinta kita kepada urusan dunia semua itu mengalahkan cinta kepada Allah. Allah harus utama. Junjungan kita memberikan contoh Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu di masjid. Tidak pernah. Rasulullah. Bahkan Rasulullah pada akhir hayatnya menjelang meninggal dunia sering jatuh pingsan beberapa hari. Pingsan. Menunggu sholat berjamaah. Dan kemudian kisah yang kedua tentang cinta, kerinduan, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar akhirnya berkunjung kepada putrinya yang bernama Aisyah. Berangkat bergegas Abu Bakar bin Khattab menjumpai putrinya karena Rasulullah sudah cukup lama meninggal dunia. Rasanya kangen. Assalamualaikum. Ditengok dulu, tak dijawab. Assalamualaikum. Kok Abi? Waalaikumsalam Abi. Ya Ummul Mukminin, saya ingin menjumpai Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Terharu dan menangis. Langsung masuk Abi, masuk. Tidak, aku tetap di luar tabir. Jadi bapak ingin bicara dengan putrinya, anaknya itu pakai tabir, menjaga kehormatan istri Rasulullah SAW. Terhormat. Untuk apa ayah? Untuk apa Abi datang ke sini? Maaf ya, aku sangat kangen Rasulullah SAW. Coba ceritakan seperti apa akhlak Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah menangis. Sangat indah sekali wahai Abi, sangat indah, sulit untuk diceritakan. Tapi kalau disingkat, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang bisa kelihatan setiap hari, yaitu Al-Quran ayat 1 sampai ayat 11 surat Al-Mu'minun. Akhirnya dibacakan dan dilanjutkan oleh Abu Bakar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Kenapa beruntung? Karena dia menjadi mukmin. Apa untungnya? Hanyalah orang mukmin yang dapat kunci pintu surga. Allah tegaskan dalam Al-Quran, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak bakal masuk surga kecuali dia punya kuncinya, kecuali dia punya iman. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Rasulullah itu kalau salat Abi khusyuk. Kalau berdiri, rukuk, sujud, tumaknina sekali, khusyuk. Sampai suatu saat Rasulullah sholat bengkak. Kenapa kau sampai seperti itu wahai Rasulullah? Apa
tidak boleh kalau aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, Rasulullah itu meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Apalagi perbuatan perkataan yang membawa maksiat atau dosa. Ini jaga. Marilah kita pilih-pilih perbuatan mana yang manfaat dan perbuatan mana yang kurang manfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, yaitu Rasulullah biasa membelanjakan hartanya melalui zakat, infak, sedekah, amal jariah, berbagi, menyuapi makanan. Rasulullah karena perbuatannya yang seperti itu, peduli kepada orang yang butuh, orang yang miskin, yatim piatu, itu dapat membersihkan dosa kita, harta kita, dan segala yang sudah kita makan dan minum keseharian. Kita tidak tahu apa semuanya halal atau ada sebagian yang haram. Itu dibersihkan dengan suka berinfak, bersedekah, atau mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Ini Rasulullah senantiasa menjaga kehormatan keluarganya, para sahabatnya, menjaga itu. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, yang demikian itu tidak terjadi. Barang siapa yang mengambil hukum selain ini, kata Allah, sungguh orang itu termasuk orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan yang kelima adalah orang-orang terhadap amanah dan janjinya ia penuhi. Rusaknya negara ini, rusaknya bangsa ini karena tidak menjaga amanah dan tidak memenuhi janji. Setiap berjanji selalu bohong, dusta. Ini akibatnya. Jadi tidak main-main Allah membuat aturan supaya kita menjaga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu menjaga amanah dan memenuhi janji. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Yang keenam, Rasulullah senantiasa terhadap sholat-sholatnya, sholat wajib dan sholat sunnah, itu menjaganya. Jangan sampai lalai, terbengkalai. Jaga betul, mulai wudunya, mulai waktunya, dan bersegera jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai sholat. Apalagi juga di samping sholat wajib, sholat sunnah yang dicontohkan Rasulullah dan tidak perlu ditinggalkannya, karena itu fadilahnya besar. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang penghuni surga. Apa itu? Sholatul lail. As-sholatul lail wan nasu niyam. Sholat malam di saat orang lain sedang nyenyak tidur.